Tuhan, maaf tadi ada mati lampu karena kita baru punya 2 AC baru, tapi pembagian listriknya belum baik, jadi mohon dimaafkan. Nanti mudah-mudahan minggu depan sudah bisa lancar, semua AC bisa nyala dengan baik. Baik, pada pagi hari ini kita langsung saja buka dari Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9, bisa tolong ditampilkan. Baik, kita akan baca bersama-sama ya. Ulangan 7 ayat 9. 1, 2, 3. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ditulis sangat jelas di situ. Haruslah kau ketahui, ya. Haruslah kau ketahui. Artinya apa sih? Haruslah kau ketahui. Artinya harus tahu, gitu loh. Sekarang saya mau tanya, sudah tahu belum? Tahu apa? Siapa yang tahu bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang setia? Coba yang tahu angkat tangan. Yang tahu saja. Tahu. Hah? Sekali lagi, siapa yang tahu Allah itu setia, angkat tangannya. Ya, sebagian besar. Ya, sebagian besar. Nah, kalau sudah tahu, lalu apa masalahnya? Kan sudah tahu. Haruslah kau tahu. Kita sudah tahu. Masalahnya terus apa? Masalahnya, walaupun kita tahu, tapi seringkali kita tidak ingat bahwa Allah itu setia, ya. Bagaimana caranya supaya kita ingat terus bahwa Allah itu setia? Setia kepada janjinya, setia kepada penyertaannya, setia kepada segala-galanya, dia setia. Bagaimana? Itu yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Bagaimana cara mengingat bahwa Allah itu setia, ya. Bisa tolong ditampilkan gambarnya? Nah, siapa tahu gambar ini gambar apa? Montpera, betul ya. Montpera ini, Tugu Montpera ini ada di 16 Ilir, di sebelah jembatan Ampera. Kalau sudah pernah ke sana, ada yang nggak pernah ke sana? Orang Palembang harus pernah ke sana, ya. Ya, ini dibangun untuk memperingati pertempuran 5 hari yang sangat luar biasa di kota Palembang ini. Tanggal 1 sampai tanggal 5 Januari 1947. Ya. Dan monumen ini dibangun untuk memperingati peristiwa itu dan mengenang meninggalnya seorang pahlawan yang namanya, saya catat, Letu Joko. Ya, dia gugur di dalam pertempuran tersebut. Pertanyaannya, kira-kira biayanya berapa ya bikin Montpera itu? Ada yang tahu? Saya cari di internet juga nggak ada, saudara ya. Tapi saudara tahu, monumen ini didirikan tahun 1975 dan baru selesai 1988. 13 tahun dibangun. Jadi pasti saya yakin tidak sedikit uang yang diinvestasikan untuk monumen ini. Ngapain orang itu buang-buang duit begitu banyak untuk membangun sebuah monumen? Kira-kira menurut saudara kenapa? Apa sebabnya mereka rela keluar uang begitu banyak hanya untuk
bangun monumen. Saudara, ada yang mau diwariskan, ada yang mau bangsa ini tahu, supaya setiap orang tahu ketika mereka datang, ketika mereka lewat, ketika mereka berkunjung kepada monumen ini monumen mengingatkan mereka akan sesuatu, satu nilai-nilai yang penting, satu pengorbanan, satu peristiwa yang sangat penting bagi kota Palembang. Dan itu yang harus diketahui oleh semua orang yang hadir. Dan kalau kita lihat di Palembang ini ada banyak bangunan-bangunan yang dianggap budaya lokal, yang tidak boleh direnovasi, tidak boleh diubah bentuknya, karena dianggap sebuah keunikan yang mau diwariskan, supaya generasi-generasi yang ada, yang selanjutnya itu selalu dapat mengenang dan tahu, bangga bahwa mereka adalah satu suku yang punya keunikan tertentu yang tidak dimiliki oleh suku-suku lainnya. Dan itu perlu dipelihara sebagai sebuah warisan sejarah yang patut dibanggakan dan patut diingat. Ada orang-orang tertentu yang perlu diingat jasa-jasanya. Kenapa? Karena dari mereka kita belajar nilai-nilai moral yang baik dan meninggalkannya untuk anak cucu kita. Amin. Kita akan buka dari Yosua pasal yang keempat. Yosua pasal yang keempat. Yosua pasal yang ketiga itu bicara tentang bagaimana bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Bagaimana mereka menyeberangi sungai Yordan. Ini peristiwa kedua kali. Yang pertama, Musa membelah Laut Merah dan bangsa Israel menyeberangi di tanah yang kering. Dan ini peristiwa kedua, bagaimana Tuhan melakukan hal yang sama tetapi di sungai Yordan. Bagaimana sungai Yordan itu terbelah jadi dua dan bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Di dalam Yosua 4 ayat 1 dan 2 ditulis di sana bagaimana bangsa itu menyeberangi sungai Yordan, dan Tuhan menyuruh Yosua memilih satu orang dari setiap suku Israel. Jadi ada 12 suku, dari setiap suku dipilih satu orang untuk turun ke tengah-tengah sungai Yordan di tanah yang kering, di tempat di mana para imam sedang berdiri memikul tabut bait Allah. Disitulah di kakinya para imam itu mereka masing-masing harus mengambil satu batu yang akan dijadikan sebuah peringatan. Ya, kita akan baca dalam Yosua 4 ayat yang ketiga. Ini satu yang menarik. Kenapa sampai Tuhan suruh orang itu ambil batu? Ya, untuk apa? Yosua 4 ayat ketiga saya bacakan. Dan perintahkanlah kepada mereka demikian: angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Kemudian setelah mereka ambil, Yosua menjelaskan kepada mereka apa tujuannya di ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Ayat 7, maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi saudara bisa lihat, Tuhan memberikan
instruksi khusus, instruksi yang sangat istimewa tentang 12 batu ini. Disuruh ambil dengan satu tujuan. Kenapa? Untuk jadi peringatan. Peringatan apa? Kenapa harus diambil di tengah? Kenapa satu orang harus bawa satu? Buat apa ditempatkan di tempat tertentu? Semuanya itu ada maksud Tuhan di dalamnya. Makanya saya bilang instruksi khusus karena perintahnya sangat spesial sekali. Itulah sebabnya judul khotbah ini adalah mengingat kesetiaan Tuhan, karena dari jawaban-jawaban pertanyaan tadi timbullah satu kesimpulan bahwa Tuhan ingin setiap orang bersaksi tentang kesetiaan Tuhan kepada mereka dan kepada generasi-generasi selanjutnya. Tuhan tidak hanya sekedar mau memberitakan kebesarannya, kekuatannya, kesetiaannya kepada bangsa Israel pada waktu itu, tetapi dia juga mau supaya keturunan-keturunan mereka, anak cucu mereka, generasi mereka sampai hari ini tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Nah, cara efektif untuk mengingat kasih setia Tuhan apa? Apa cara yang paling efektif untuk mengingat kasih setia Tuhan? Cara untuk mengingat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia, yang pertama adalah mempergunakan setiap kesempatan. Mempergunakan setiap kesempatan untuk memberitahu orang lain tentang apa yang pernah kita alami bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita caranya adalah menceritakan, bersaksi tentang kesetiaan Tuhan kepada generasi selanjutnya. Dengan mengingat-ingat, dengan kita mengingat setiap apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu membuat kita menjadi bersemangat, membuat kita ini tahu bahwa Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Di ayat 6 yang 7 dikatakan di sana bahwa tujuan dari batu peringatan tadi ada dua hal yang saya mau garis bawahi di sana. Dia bilang begini: di depan tabut perjanjian Tuhan, dikatakan di depan tabut perjanjian Tuhan, ketika tabut itu melewati sungai Yordan, air terbelah, air berhenti di sana, di depan tabut itu. Jadi menurut ayat ini, Yosua dia berdiri di tempat di mana batu itu ada, dan dia memanggil satu orang dari setiap suku. Artinya tidak boleh ada satu suku pun yang tidak tahu, dan mengambil batu itu sebagai sebuah kesaksian, peringatan bahwa mereka ada di tengah-tengah sungai Yordan, bukan di pinggir, di tengah-tengah sungai Yordan. Dan menurut ayat 3, tempat itu adalah tempat di mana tepat di bawah kaki para imam berdiri kokoh. Dan ini menekankan lokasi itu betul-betul di tengah, tidak di pinggir, tidak di 3/4, tapi di tengah, di tempat yang paling dalam. Kita harus tahu bahwa tabut perjanjian itu adalah benda yang paling suci, yang paling sakral, yang dimiliki sebagai bukti dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, jadi tabut perjanjian itu bukti yang terlihat, yang bisa disentuh, yang bukti nyata bahwa bangsa Israel kemanapun dia pergi, Allahnya menyertai mereka. Jadi ketika Yosua mendirikan 12 batu peringatan di tempat itu, dia mau supaya setiap kali orang melihat 12 batu itu, mereka ingat akan kehadiran Tuhan,
bukan saja pada saat mereka senang, tetapi ketika mereka ada di tengah-tengah Sungai Yordan. Kalau saudara adalah orang Yahudi, ketika bicara tentang air, di dalam air, itu artinya sedang di dalam masa-masa yang sulit. Jadi Tuhan hadir juga di masa-masa yang sulit. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kehadiran Tuhan itulah yang menyelamatkan bangsa Israel, baik ketika ada di Laut Teberau maupun ketika ada di Sungai Yordan. Tuhan mengatakan hal tersebut. Dan cukup menarik, kata di tengah-tengah Sungai Yordan itu, kalau saudara baca di dalam Yosua pasal yang keempat, itu ditulis 6 kali. Ditulis 6 kali di tengah-tengah Sungai Yordan. Ya. Kenapa tabut perjanjian itu begitu penting? Selain memiliki hubungan antara bangsa Israel dengan Tuhan, tabut perjanjian itu isinya adalah mana dan tongkatnya Musa yang dipakai untuk membelah Laut Merah. Jadi peristiwa ini adalah bukan yang pertama kali. Peristiwanya adalah peristiwa yang kedua kali. Artinya bangsa Israel yang bersama-sama dengan Yosua yang ada di tepi Sungai Yordan pada waktu itu, kebanyakan adalah orang-orang yang tidak pernah melihat dengan mata kepala sendiri Laut Merah terbelah jadi 2. Karena mereka lahir setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Sedangkan mereka yang sudah melewati Laut Merah, semuanya sudah mati di padang gurun. Ini mereka lahir di sana, lahir di padang gurun. Jadi mereka belum pernah lihat. Dan kali ini mereka bukan hanya dengar cerita dari orang tuanya, dari nenek moyangnya, tetapi sekarang mereka mengalami sendiri. Saudara, demikian juga dengan kita hari ini. Tuhan ingin kita bukan hanya dengar, bukan hanya tahu. Dulu bangsa Israel, Tuhan membelah Laut Merah, Tuhan membelah Sungai Yordan, tapi Tuhan kepingin kita juga mengalami sendiri, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan pengalaman pribadi dengan Tuhan itulah yang harus kita ingat-ingat, yang terus kita ingat ketika kita mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan tidak hanya menyelamatkan bangsa Israel 1 kali saja, tapi 2 kali. Dan kehadiran Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari kekacauan, dari mana bahaya pada masa-masa yang sulit. Dari mana kita bisa tahu? Kita bisa tahu dari perkataan Yosua sendiri. Yosua 4 ayat 21 sampai 24 saya bacakan. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian: apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu itu, maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini: Israel telah menyeberangi Sungai Yordan di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air Sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang, seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan Laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Jadi apa yang dilakukan Tuhan, baik di Sungai Yordan maupun di Laut Merah, tujuannya bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi lebih daripada itu, supaya semua bangsa di muka bumi tahu. Perintah untuk mengingat apa yang telah Tuhan lakukan itu bukan hanya untuk bangsa Israel. Jadi kalau kita lupa, namanya kita melanggar firman Tuhan. Karena Tuhan bilang kita harus selalu ingat. Makanya kita perlu melakukan
adalah salah satu yang kita lakukan, yang selalu kita lakukan untuk mengingat kasih setia Tuhan, pengorbanan Tuhan untuk kita. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Yosua ketika dia mentaati untuk mengambil 12 batu peringatan tersebut, supaya generasi-generasi yang akan datang itu tidak melupakan. Kalau saudara lihat di kitab Yosua, setelah Yosua mati, sebelum Yosua mati, dia panggil 12 suku Israel, dan di depan semua suku Israel dia bilang sama mereka, sekarang kamu pilih kepada siapa kamu mau menyembah, kepada Allah yang membawa kita keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan ini, atau kepada Allah-Allah dari negeri yang kita taklukkan ini. Pilih. Tapi aku dan keluargaku, kami akan menyembah kepada Allah Israel. Dan bangsa Israel 3 kali mereka mengatakan, kami akan menyembah Allah Israel. 3 kali mereka katakan itu di depan Yosua sebelum Yosua wafat. Dan Alkitab mengatakan di dalam kitab Yosua pasal yang kedua, setelah Yosua wafat, semua keturunannya orang-orang Israel tidak ada yang menyembah Allah Israel. Kenapa? Karena mereka tidak tahu dan tidak pernah mendengar apa yang telah dilakukan Tuhan kepada bangsanya. Bayangkan, baru 1 generasi mereka semua sudah lupa. Makanya Tuhan mau kita semua mengingat. Makanya Yesus bilang, lakukanlah ini, perjamuan kudus, setiap kali kamu mengingatkan aku. Kita disuruh melakukannya supaya kita ingat, supaya anak cucu kita ingat, supaya kita tahu bahwa Allah kita Allah yang setia. Jadi bukan sekedar mengambil perjamuan kudus sebagai sebuah upacara seremonial biasa, tetapi meresponinya dengan semakin antusias beribadah, semakin antusias mengenal Tuhan lebih dalam, antusias bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman. Karena kita ini diselamatkan bukan 1-2 orang, tetapi seisi dunia ini dia tebus supaya kita menjadi satu saudara di dalam Kristus. Dan kalau kita baca di dalam Yosua 4 yang ayat terakhir, ayat 24 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saya bacakan, supaya semua orang di dunia mengetahui betapa besarnya kuasa Tuhan, dan dengan demikian kalian akan menghormati Tuhan Allahmu untuk selama-lamanya. Jadi mengingat apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita seharusnya membuat kita ini memberikan respon kepada Tuhan yang positif, memberikan respon kepada Tuhan yang semakin percaya, semakin setia. Kenapa? Karena dia layak. Dia layak untuk diingat. Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya dia tidak pernah berubah kasih setianya. Dia selalu menyertai umatnya. Dia tidak pernah meninggalkan barang sedetik pun. Sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman, kata Daud, Engkau ada di sana. Sekalipun aku turun dalam laut, dasar laut, Engkau ada di sana. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia. Jadi kalau saudara suka menulis jurnal, ya, ini adalah hal yang baik sekali untuk saudara catat setiap kebaikan-kebahagiaan Tuhan yang pernah saudara alami. Kalau saudara datang dalam sebuah ibadah, saudara datang lebih awal, itu adalah kesempatan kita memberikan waktu kita 1-2 menit
untuk mengingat 1-2 peristiwa apa yang 24 jam terakhir ini sebelum saudara sampai di tempat ibadah ini, apa yang Tuhan lakukan. Bukan hal-hal yang besar, tetapi hal-hal yang kecil pun yang sudah Tuhan lakukan, yang membuat kita bisa tetap ada sebagaimana kita ada hari ini. Banyak orang itu stres. Kenapa mereka stres? Mereka stres karena mereka tidak pernah atau jarang sekali mengingat kebaikan Tuhan. Apa yang mereka ingat? Apa yang saudara ingat kalau stres? Masalah. Apa yang saudara ingat kalau saudara marah? Perkataan orang lain, ya, perbuatan orang lain. Itu yang kita ingat. Kekurangan kita, kelemahan kita, keuangan kita, keterbatasan kita, perbuatan orang lain terhadap kita, yang menyakitkan kita, yang merendahkan kita, yang merugikan kita. Itu semua yang kita ingat, dan itu membuat kita jadi stres. Padahal Tuhan tidak pernah bilang ingat hal itu. Tuhan suruh kita ingat kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan, janji-janji Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji dan disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Dan kalau saudara pikirkan hal-hal ini, kenangan ini akan mendorong saudara, kebaikan Tuhan itu akan mendorong saudara untuk mengucap syukur sama Tuhan. Aduh Tuhan, Kau baik ya. Aku pernah hampir mati, tapi Tuhan tolong. Kalau waktu itu Tuhan tidak tolong, hari ini aku tidak ada di sini. Aduh Tuhan, terima kasih ya. Dulu Tuhan tolong aku sehingga aku boleh mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau tidak, aku masih hidup dalam hidup yang lama, dan mungkin aku ada di dalam penjara. Mungkin hal-hal tersebut membuat kita jadi mengucap syukur dan semakin bergantung dan mengandalkan Tuhan. Dan kalau kita lakukan itu, firman Tuhan bilang, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Coba ngomong sama sebelahnya, aku akan mengingat kesetiaan Tuhan. Ke sebelah kirinya bilang, aku akan mengingat kesetiaan Tuhan. Ke sebelah kanannya bilang, aku akan ingat Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat 8. Ya. Jadi pulang dari sini yang harus saudara ingat apa? Filipi 4 ayat 8. Jadi 4 ayat. Satu lagi? Kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan dan Filipi 4 ayat. Kalau itu yang ada terus di dalam pikiran kita, saya yakin saudara tidak akan takut, saudara tidak akan stres. Itu yang pertama, mengingat. Yang kedua, saya katakan tadi, menceritakan. Menceritakan, setiap ada kesempatan kita bersaksi dan menceritakan kepada orang apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kebaikan-kebaikan apa yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan. Kapan Tuhan itu berjumpa dengan kita sehingga hidup kita mengalami perubahan. Kita perlu mempergunakan setiap kesempatan yang ada dengan kita menceritakan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, melaporkan kepada orang lain suatu peristiwa atau pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Orang akan mendengar betapa baik dan betapa besar, betapa setianya Tuhan. Mungkin hari itu mereka hanya mendengar keluar masuk telinga kiri, keluar kanan, masuk kanan, keluar kiri. Tetapi ketika mereka ada di dalam pergumulan, mereka akan ingat. Karena apa? Karena kesaksian itu sangat powerful sekali. Kesaksian itulah yang membuat banyak orang-orang menjadi bertobat.
Dan kalau saudara lakukan itu, saudara sedang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam Yosua 4 ayat 24. Dan itu membuat orang akhirnya mau jadi murid Kristus. Kemarin malam saya duduk sama Andre. Mana Andre? Andre mana? Nah. Dia cerita, dia ketemu temannya. Sebenarnya temannya sudah lama Kristen dan masih Kristen. Dan dia cerita-cerita sama temannya. Dia ceritakan apa yang dia alami ketika dia ikut DK. Dan ketika dia ceritakan beberapa hal saja, sedikit, cuma sedikit, temannya langsung tertarik. Dan kalau ada kelas DK, mau ikut. Dan saya sangat sering sekali dengar itu dari Toto, dari Chris telepon saya, ayo ke Ladas, ngapain? Ada temanku ateis. Ya, dia bilang temannya ateis. Ya di KTP-nya nggak ateis, di KTP-nya ada agamanya. Tapi sebenarnya di ateis dia sudah tidak percaya lagi sama Tuhan. Dan kesaksian aku dan kesaksian Chris, kesaksian kita itu menguatkan dia untuk dia berpikir ulang. Apakah betul prinsip ateis itu dia pegang? Jadi perlu sekali kita mempergunakan setiap kesempatan untuk memberitakan Injil. Kalau saudara yang sudah ikut DK, tentu saudara sering sekali dan pernah mendengar kesaksian saya tentang perjumpaan saya dengan Yesus. Kenapa? Karena saya selalu menceritakan. Saya nggak pernah hitung, tapi saya yakin lebih dari 100 kali saya sudah ceritakan kesaksian pertobatan saya. Ya tentu kepada orang yang berlainan. Kalau yang sama terus mungkin udah nggak mau dengar lagi. Tapi istri dan anak-anak saya sampai hafal karena terlalu sering saya sampaikan. Dan bukan hanya pertobatan saya, tetapi perjalanan iman saya, pengalaman-pengalaman rohani saya, selalu saya bagikan berulang-ulang. Sampai istri saya bilang, udahlah jangan banyak-banyak katanya. Karena memang banyak saudara. Dan saya bagikan itu karena dua hal. Yang pertama, supaya saya selalu ingat. Dan kalau saya ceritakan itu, saya ingat lagi peristiwa itu. Sepertinya saya ada kembali lagi ke sana. Dan itu membuat saya semakin mengasihi Tuhan dan mengucap syukur betapa baiknya Tuhan itu. Dan membuat saya tidak bisa tidak percaya lagi. Dan yang kedua, kenapa saya lakukan itu? Supaya orang yang mendengar tahu betapa besarnya, betapa hebatnya Tuhan yang saya ceritakan. Supaya mereka tertarik dan kepingin juga mengalami apa yang saya alami. Sama seperti papanya Andres. Ya, almarhum papanya Andres sampai tanya, Pak, gimana sih caranya? Saya kok gak pernah alami yang Bapak alami. Gimana caranya? Karena apa? Karena dengar kesaksian. Kesaksian itu sangat powerful, saudara. Setiap saudara sudah bertobat tentu punya pengalaman pribadi dan unik. Karena caranya berbeda-beda. Itu perlu saudara saksikan kepada siapa saja yang saudara temui. Karena kesaksian itu tidak bisa dibantah. Kalau saudara memberitakan Injil, saudara bisa ditolak. Tapi kalau saudara bersaksi, tidak ada yang tidak ada bisa menolak. Saya dalam perjalanan pulang dari Prabu Muli tadi hari Sabtu kemarin sama supir saya di antar akhir. Dan kesempatan itu saya pakai untuk bersaksi. Kenapa saya percaya Yesus? Kenapa kita perlu Yesus? Supirnya, iya, betul juga ya. Karena ada banyak orang yang tidak tahu. Kita perlu beritahu supaya dia tahu. Ya. Jadi ketika kita bersaksi menceritakan kepada orang lain, kita dapat berkat dua. Kita sering ingat, kita jadi tidak berani, tidak percaya. Semakin percaya, kedua orang lain bisa dengar ya. Nah, orang Israel ketika mereka menyeberangi Sungai Yordan di Yosua pasal yang keempat,
kita membaca secara rinci bagaimana mereka mendirikan 12 batu peringatan yang diambil. Kita baca ayat 19 sampai 20. Yosua 4 ayat 19 sampai 20. Bangsa itu telah keluar dari Sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari Sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Jadi ketika mereka sudah keluar, kira-kira 1 bulan setelahnya mereka sampai di Gilgal. Dan saudara tahu arti Gilgal? Arti Gilgal itu meninggalkan rasa malu dan menghapuskan rasa malu dan berubah menjadi anak Tuhan. Di Gilgal itulah mereka ketika melihat 12 batu itu, mereka mengingat kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan, lakukan, dan mereka akhirnya orang-orang itu semua disunat. Ya. Karena mereka semua belum disunat. Karena seperti saya bilang, mereka lahir di padang gurun pada waktu itu. Dan mereka semua belum disunat. Kenapa mereka disunat? Mereka disunat itu sebenarnya bukan karena untuk melakukan hukum Taurat, tetapi mereka disunat karena mereka ini sunat itu sebagai tanda. Sunat itu sebagai tanda bahwa mereka sekarang sudah menghapuskan rasa malu mereka. Mereka bukan lagi orang Mesir, mereka bukan lagi budak. Sekarang mereka adalah bangsa pilihan Allah, anak-anak Allah. Demikian juga kita. Kita juga perlu disunat, tapi bukan secara fisik, tetapi apa yang ada dalam hati kita, supaya kita sadar bahwa kita ini bukan lagi manusia berdosa. Dan kalau kita bukan manusia berdosa, tidak pantas lagi kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kita ini anak Tuhan, benci yang jahat, suka yang baik. Yosua 4 ayat 22 sampai 24 saya bacakan. Ini ditanyakan lagi, disampaikan lagi oleh Yosua untuk kedua kalinya kepada mereka. Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini: Israel telah menyeberang Sungai Yordan di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air Sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang, seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allah. Saya minta tim musik bisa maju ke depan. Jadi sekali lagi kita perlu lakukan 2 hal. Apa yang pertama kita harus lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Mengingat kesetiaan Tuhan, mengingat Filipi 4 ayat 8, ya. Yang kedua yang harus kita lakukan apa? Menceritakan kepada orang lain apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan kalau kita lakukan ini, maka hidup kita, saya percaya, akan hidup dalam damai sejahtera. Karena kita terus ingat, ya Tuhan setia ya, Tuhan menyertai aku ya, Tuhan menolong aku ya. Kalau dulu Tuhan menolong aku percaya saat ini juga Tuhan tolong, besok juga akan Tuhan tolong. Kita tidak perlu khawatir. Hari ini segala sesuatu berubah. Segala sesuatu bisa berubah dengan cepat dan kadang-kadang sangat merugikan kita. Peraturan-peraturan pemerintah bisa sangat merugikan kita. Tetapi kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia sampai selama-lamanya. Dan bukan hanya setia, kuasanya sangat besar. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakan bagi kita. Kalau kita pernah dengar tentang Laut Merah terbelah, kalau kita pernah dengar tentang Sungai Yordan terbelah, itu perkara yang sangat luar biasa. Tapi kita sudah dengar,
Tetapi yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita, apa yang belum pernah kita dengar, apa yang belum pernah kita lihat, apa yang bahkan belum pernah timbul dalam hati kita, itu dilakukannya kepada saudara dan saya. Karena kita bukan lagi orang Mesir, kita ada di Gilgal, kita anak Tuhan, kita bangsa pilihan Tuhan. Amin. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam hibur hati kita, tetapi supaya kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, supaya setiap saudara mengalami janji-janji Tuhan. Janji itu diberikan supaya saudara melihat dengan kepala saudara sendiri bahwa Dia Allah yang maha baik. Dan ketika saudara menceritakan itu kepada orang lain, itu membekas, itu membawa dampak, itu mengubah mindset orang tentang Tuhan. Pengenalan pribadi kita akan Tuhan harus benar, supaya ketika kita menceritakan, orang lain juga punya persepsi yang benar tentang Tuhan. Tuhan itu baik, di dalam Dia sama sekali tidak ada yang jahat. Kalau ada di antara saudara yang hari ini menyimpan kepahitan, kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran, saya mau beritahu, buang jauh-jauh, usir di dalam nama Yesus. Karena Tuhan tidak pernah menyediakan pikiran hati kita untuk diisi dengan ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, kepahitan. Hati dan pikiran kita diberikan Tuhan supaya kita bisa mengingat segala sesuatu yang baik, yang adil, yang benar, yang suci, yang mulia, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu semua yang harus kita pikirkan. Maka saya percaya hidup kita semua menjadi hidup yang sangat bermakna, yang keluar dari mulut kita selalu ucapan syukur akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.